Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan interview yang mungkin muncul saat wawancara HRD. Nah, ada nggak nih teman-teman yang mau persiapan interview HRD? Untuk yang di video ini, aku pengen ngajak teman-teman belajar persiapan interview untuk posisi business development. Nah, ada nggak yang teman-teman di sini mau interview untuk posisi BizDev nih? Nah, yuk kira-kira pertanyaannya apa aja? Silahkan teman-teman yuk kita belajar bareng melalui videoku ini. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku melalui playlist kalau mau belajar. Kalau mau nyari info loker, bisa cek di bagian komunitas. Di situ aku repost secara berkala informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter. Nah, teman-teman, untuk belajar interview sendiri di channelku itu ada dua jenis playlist. Ini aku cantumin di sini. Di atas ini adalah playlist tes interview, di mana teman-teman bisa belajar pertanyaan itu satu pertanyaan satu video. Aku coba sharing, jelaskan, bahkan beberapa video yang nomornya yang udah yang tinggi-tinggi ya, itu aku kasih ilustrasi. Biar teman-teman memahami konsepnya per pertanyaan secara lebih mendalam. Nah, di playlist yang di samping ini, 50 pertanyaan interview kerja, itu isinya adalah daftar pertanyaan per profesi, termasuk video ini. Nah, gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang di samping ini isinya adalah daftar-daftar pertanyaan yang teman-teman nanti langsung cara belajarnya. Kalau yang di atas ini adalah teman-teman mendengarkan, dipahami gitu ya. Kalau yang di samping ini, teman-teman akan melihat videonya, akan melihat daftar pertanyaannya. Kemudian teman-teman hanya perlu secara berkala di pause videonya. Di pause, terus dibaca dulu soal-soalnya, dibaca, dipahami, mau dicatat juga boleh. Nanti setelah itu teman-teman langsung saat itu juga coba jawab secara lantang. Ngomong sendiri nggak masalah, teman-teman. Dirasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum bisa jawab secara yakin. Jawabannya belum lancar. Atau bahkan teman-teman nggak tahu cara ngejawabnya gimana. Nah, kalau teman-teman di video di playlist 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini, ada pertanyaan yang teman-teman masih belum yakin jawabannya gimana atau belum paham, teman-teman silahkan riset. Mungkin bisa riset dari playlist yang ada di sini, barangkali ada pertanyaan yang mirip. Atau teman-teman riset dulu di luar, kalau sudah coba bikin narasinya kemungkinan nanti teman-teman bakal jawab kayak gimana. Terus teman-teman coba latih gitu ya. Dirasakan nanti kalau misalkan teman-teman masih nggak yakin, boleh tuliskan di kolom komentar. Kak Aga, untuk yang pertanyaan ini, untuk posisi BizDev, aku kayak belum yakin Kak. Boleh nggak pertanyaan ini aku jawabnya gini gitu. Kurang lebih teman-teman boleh tulis kayak gitu di kolom komentar. Barangkali nanti aku bisa ngasih masukan, kita bisa bertukar pikiran atau bahkan sesama teman-teman yang nonton video ini ya, yang lagi belajar bareng untuk posisi BizDev bisa saling komen gitu. Jadi videoku akan menjadi tempat interaktif untuk belajar bareng gitu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman semua di sini mungkin bisa siapkan catatannya, mau nyatat lewat HP juga boleh, lewat tab, mau langsung lewat laptopnya juga boleh. Kita akan masuk langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan untuk teman-teman yang belajar di sini ya untuk posisi business development. Ingat teman-teman, pahami konsepnya, jangan dihafal. Karena interview itu bukan proses tor hafalan. Oke? Oke, teman-teman, berkaitan dengan posisi BizDev itu sendiri, pertanyaan yang sangat mungkin muncul saat wawancara dengan HR khususnya adalah pertanyaan yang sifatnya umum, ya, pertanyaan umum yang biasa muncul. Bentuk-bentuk pertanyaannya kurang lebih ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda. Mengapa Anda tertarik untuk melamar posisi business development? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Apa yang memotivasi Anda dalam mengembangkan bisnis? Apa yang Anda harapkan untuk pelajari di posisi ini? Mengapa kami harus memilih Anda untuk posisi ini? Kapan Anda dapat mulai bekerja jika Anda diterima? Apakah Anda bersedia untuk bepergian jika diperlukan? Apa yang Anda harapkan dari pengalaman kerja di sini? Dan apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang diri Anda yang mungkin belum dituliskan di CV atau di dokumen pendukungnya? Kurang lebih ini adalah pertanyaan yang sifatnya umum ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman boleh pause video ini. Langsung jawab aja pertanyaan ini satu persatu. Teman-teman di situ ngomong sendiri. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya atau ngejawabnya belum lancar. Silahkan nanti dicatat. Silahkan teman-teman boleh mulai pause videonya.
Oke, teman-teman, gimana untuk pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada yang masih bingung cara jawabnya? Ingat ya, kalau masih bingung, teman-teman riset di luar. Kalau masih belum yakin, tuliskan di kolom komentar. Kak Aga, untuk pertanyaan yang ini, aku boleh nggak jawabannya begini, gitu. Tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Oke, teman-teman yang lagi belajar untuk posisi business development, selain pertanyaan sifatnya umum atau yang biasa muncul, pertanyaan lain yang pasti muncul gitu, walaupun bentuk pertanyaannya beda adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengalamannya teman-teman. Bentuk-bentuk pertanyaannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya di bidang business development? Jika ya, di mana? Atau jika ya, silahkan dijelaskan gitu. Ceritakan tentang proyek business development yang paling berhasil yang pernah Anda kerjakan. Ingat, di sini ada bercerita soal pengalaman, ya ada paling berhasil, berarti harus ada takarannya, ada angkanya, sekian persen, sekian rupiah, sekian orang, sekian cabang, kayak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaannya, bagaimana Anda mengidentifikasi peluang baru untuk bisnis? Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam mengembangkan bisnis? Oke, teman-teman, ini adalah daftar-daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan seputar pengalaman yang dimiliki. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum bisa jawab secara yakin atau secara lancar. Silakan. Oke, teman-teman, dari pertanyaan ini masih ada yang bingung kah? Jangan lupa ya dicatat, terus nanti teman-teman riset di luar dan dilatihlah. Boleh belajar sendiri atau praktek sama teman atau tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi. Teman-teman, untuk posisi business development sangat mungkin juga akan ditanyakan soal skill, keterampilan, dan kemampuan. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah apa keterampilan utama yang Anda miliki untuk posisi ini? Ini sejenis sama kayak sebutkan apa kelebihan Anda yang tidak dimiliki sama kandidat lain. Sebutkan tiga kata yang mewakili kelebihan Anda dan sejenisnya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang lain adalah bagaimana Anda melakukan analisis pasar untuk menentukan strategi bisnis? Apa perangkat lunak atau software atau alat yang Anda gunakan dalam bisnis development? Bagaimana Anda membangun dan memelihara hubungan dengan klien? Nah, ini kan di sini kalau teman-teman punya CRM ya. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab secara lantang satu per satu dari pertanyaan ini. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum bisa jawab atau jawabannya masih kurang lancar atau ragu. Silahkan. Oke teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Ada yang masih bingung? Jangan lupa dicatat ya. Yang masih bingung nanti teman-teman bisa latih di luar sana. Cari riset gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan yang sifatnya situasional, yang meminta teman-teman membayangkan suatu kondisi, baik kondisi yang teman-teman sudah pernah hadapi, atau kondisi yang mirip dengan yang sudah pernah dihadapi, atau sesuatu yang teman-teman belum pernah sama sekali. Nanti cara menjawabnya di situ teman-teman bisa secara struktur gitu ya. Pertama gini, kedua gini, kemudian begini, atau mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan pengalaman yang teman-teman miliki menggunakan metode STAR. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul, teman-teman, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Bagaimana Anda menangani situasi ketika sebuah strategi tidak berjalan sesuai rencana? Ini, teman-teman, yang aku garis bawah ini kalimat ini bisa diganti. Jadi formatnya adalah bagaimana Anda menangani situasi ketika atau ceritakan saat Anda titik-titik gitu. Ini bisanya titik-titik. Ini bisa macam-macam nih teman-teman. Itu adalah ciri-ciri kalau teman-teman nanti bisa menggunakan metode STAR ya di situ ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sini. Apa yang Anda lakukan jika klien tidak merespon proposal Anda? Ceritakan tentang saat Anda harus beradaptasi dengan perubahan di pasar, bagaimana Anda menangani konflik dengan tim internal atau klien. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung atau belum lancar jawabnya. Jangan buru-buru ya teman-teman ya. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, apakah ada yang masih bingung? Ada yang masih belum lancar? Silahkan nanti teman-teman boleh catat, riset di luar. Nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar kalau misalkan teman-teman punya ide. Kak Aga, kalau pertanyaan yang ini boleh nggak cara jawabnya begini, gitu ya? Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat interview ARD adalah pertanyaan terkait dengan strategi.
Ya, strategi yang mungkin teman-teman udah pernah terapkan atau mungkin estimasinya kalau teman-teman menghadapi ini mau ada strategi apa. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan untuk posisi BizDev ini adalah apa pendekatan Anda dalam mengembangkan strategi bisnis jangka panjang? Bagaimana Anda menentukan target dan KPI untuk proyek bisnis development? Apa yang Anda lakukan untuk menganalisis pesaing atau kompetitor dalam industri ini? Bagaimana Anda menyusun rencana untuk mencapai target penjualan? Nah, itu adalah beberapa contoh bentuk-bentuk ya pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan yang berkaitan dengan strategi bisnis ya, teman-teman ya. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan langsung yuk praktekkan di situ. Jawab satu persatu ini. Ngomong sendiri nggak masalah, sambil ngadep kaca juga boleh atau ada siapa di situ atau ngadep tembok atau ngadep layar juga boleh. Rasakan pertanyaan yang teman-teman masih bingung atau belum lancar, belum yakin cara jawabnya. Silakan. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan ini apakah ada yang masih bingung cara jawabnya? Jangan lupa nanti dicatat dan riset ya. Aku coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Seorang bisdev pastikan nanti akan mengelola klien yang sudah ada maupun mencari klien yang baru. Nah, networking itu sangat mungkin akan ditanyakan, teman-teman. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda membangun jaringan profesional dalam industri? Ceritakan pengalaman Anda dalam menghadiri konferensi atau pameran industri. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan dengan kontak lama? Bagaimana Anda memanfaatkan media sosial untuk networking? Mungkin di sini kalau aku mau tambah ya teman-teman, networking itu misalkan kayak apakah Anda punya kenalan-kenalan yang bekerja di pemerintahan misalkan atau bekerja di bidang ini? Apakah Anda memiliki kontak supplier produk ini? Apakah Anda memiliki kontak produsen produk ini gitu? Itu adalah yang berkaitan dengan networking. Silahkan teman-teman untuk pertanyaan yang ada dulu ini, silahkan pause videonya dan coba jawab satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum yakin atau bahkan belum bisa jawabnya. Silakan. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung? Jangan lupa untuk dicatat, coba dilatih, barangkali nanti pada saat interview mungkin akan ditanyakan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke jenis pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan itu adalah pada saat teman-teman kan mungkin tuh kenapa BizDev akan ada momen presentasi dengan klien atau pemangku kepentingan. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menyiapkan presentasi untuk klien atau pemangku kepentingan? Ceritakan pengalaman Anda dalam melakukan presentasi yang sukses. Apa yang Anda lakukan untuk membuat materi presentasi lebih menarik? Bagaimana Anda menangani pertanyaan sulit dari audiens? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini satu persatu secara lantang. Ngomong aja sendiri teman-teman. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum lancar jawabnya atau belum yakin. Silakan. Oke, teman-teman, gimana untuk menjawab empat pertanyaan ini? Apakah ada yang masih bingung? Ada yang masih belum jelas? Teman-teman boleh riset, boleh dari playlistku yang tes interview itu, atau dari sumber-sumber yang lain, teman-teman boleh banget nanti silahkan disusun narasinya, disesuaikan dengan gaya bahasa masing-masing. Kalaupun masih belum yakin, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng ya. Oke, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan kemampuan kolaborasinya teman-teman nih. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanya adalah bagaimana Anda berkolaborasi dengan tim pemasaran, sales, atau tim produk. Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam bekerja dengan tim lintas fungsi. Teman-teman sama orang IT gimana, orang operasional gimana, sama orang finance gimana gitu ya misalkan. Kemudian selanjutnya adalah apa yang Anda lakukan untuk memastikan komunikasi yang jelas dengan rekan kerja. Kemudian bagaimana Anda menangani feedback dari tim? Misalkan kalau ada keberhasilan, ada kegagalan, ada perbedaan pendapat, gitu-gitu misalkan. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum bisa jawab atau dijawab belum lancar atau masih ragu. Silahkan dipraktekkan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan karirnya teman-teman, aspirasi karirnya teman-teman. Ini juga termasuk seperti pertanyaan yang awal tadi, yaitu pertanyaan yang biasa muncul. Bentuk-bentuk pertanyaannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Di mana Anda melihat diri Anda dalam waktu 5 tahun ke depan? Apa tujuan karir jangka panjang Anda di bidang business development? Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan Anda di bidang ini? Apakah Anda memiliki mentor dalam karir Anda? Jika ya, siapa dan bagaimana pengaruhnya? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, belum lancar jawabnya, atau masih ragu-ragu. Silahkan pause video ini. Oke teman-teman, gimana? Masih ada yang bingung? Pokoknya kalau bingung langsung riset di luar, susun dengan kalimat masing-masing, tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Kagak untuk pertanyaan ini boleh nggak jawabanku kayak gini, gitu ya? Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sebagai seorang BizDev, mungkin teman-teman juga akan ditanyai berkaitan dengan skill tambahan ya, yang mungkin akan sangat berguna pada saat teman-teman praktek di lapangan gitu. Mulai bekerja real, nggak cuma teoritis. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah, apa yang Anda lakukan untuk mengelola stres di tempat kerja? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam membuat proposal bisnis. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi audit dan evaluasi bisnis? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan kelancaran operasional dalam proyek? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Yuk, teman-teman, kita latih bareng. Silahkan pause video ini, silahkan praktekkan pertanyaan ini secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, masih ragu, atau belum lancar cara penyampaiannya. Nanti bisa teman-teman tulis. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Jangan lupa nanti riset ya. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah daftarku yang selanjutnya. 4 pertanyaan terakhir dari 50 pertanyaan tersebut. Ini pertanyaan nomor 47, 48, 49, dan 50, yaitu yang berkaitan dengan kreativitasnya teman-teman. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan itu adalah, apa yang Anda lakukan untuk menjaga motivasi Anda dalam bekerja? Ceritakan tentang pengalaman Anda untuk mengidentifikasi tren pasar baru atau tren terbaru di pasar. Bagaimana Anda merayakan pencapaian tim dalam business development? Apa yang Anda anggap sebagai tantangan terbesar di industri saat ini? Pertanyaan-pertanyaan yang meminta opini, meminta ceritakan pandangan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang butuh kreativitas dari teman-teman. Banyak riset, ya, membaca koran, riset soal perusahaan, baca atau riset melalui websitenya, sosmednya, lihat produk-produknya, lihat testimoni-testimoni yang ada, event-event yang ada. Itu akan sangat membantu sekali teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini karena hasil riset di luar itu pasti nanti akan digabungkan dengan pengalaman yang teman-teman miliki. Yuk teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaan ini. Apakah ada yang teman-teman masih belum lancar dalam menjawabnya? Silahkan. Oke teman-teman, gimana untuk pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah masih ada yang bingung? Pokoknya kalau masih ada bingung dari 50 daftar ini ya teman-teman ya, nanti silahkan dicatat, kemudian teman-teman riset di luar dulu, susun dengan kalimat masing-masing, coba latihan, dipraktekkan ngomong. Mungkin sambil dibaca dulu nggak apa-apa. Teman-teman mainan intonasi dulu, kayak lagi baca skrip gitu ya. Terus nanti teman-teman coba latih ngomong sendiri. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman masih ragu, boleh tuliskan di kolom komentar. Kagak untuk pertanyaan yang ini, boleh nggak aku jawabnya begini, biar kita nanti bisa diskusi. Nah, itulah 50 pertanyaan ya, teman-teman ya, di sini yang teman-teman itu nanti mungkin akan hadapi saat interview dengan business development untuk posisi itu. Nggak semua pertanyaan pasti muncul, bahkan kalau muncul pun belum tentu bahasanya persis kayak gitu. Tapi aku yakin 100% kalau teman-teman berhasil menjawab semua pertanyaan yang ada di daftarku ini, teman-teman pasti sudah menguasai konsepnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan metode menghafal pun, pasti teman-teman nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena balik lagi, kalau menggunakan metode menghafal, nanti teman-teman jadi nggak peka. Kalau bentuk pertanyaannya berubah, padahal nanyain hal yang sama, teman-teman akan kerepotan. Tapi kalau konsepnya paham, oh ini tuh nanyain soal skill loh, misalkan gitu, maka mau bentuk pertanyaannya diubah-ubah kayak gimana pun nanti teman-teman akan paham gitu ya. Nah, sementara dari aku itu dulu, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau request tertentu, Kak, bahas dong Kak persiapan atau daftar pertanyaan yang bisa aku
pelajari kalau misalkan aku mau interview posisi ini gitu. Teman-teman boleh tuliskan itu di kolom komentar. Atau hal-hal seputar karir secara umum, soal lowongan kerja, tips dan trik main job portal tertentu gitu-gitu, teman-teman boleh hubungin aku lewat media yang ada di samping sini. Semoga nanti aku bisa berbagi ya, kita belajar bareng aja. Paling sementara dari aku itu dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.